Jack, Baron, Jack, ayo kumpul. Paman lagi panggil siapa sih? Baron, Di sini kan cuma ada Paman dan Otan. Ayo, sini. Baron dan Jack. Itu pula yang lagi berkunjung ke sini ya? Kok tiba-tiba perasaan Otan jadi nggak enak ya? Itu ada buaya yang mendekat, Paman. Tolong! Loh, kok Paman malah santai saja sih? Itu kan buaya gede banget. Awas Paman, buayanya jangan disentuh. Kalau kata Bang Haji Roma, berbahaya. Tapi kok mereka kelihatan akrab banget ya? Sepertinya ada sesuatu nih di antara mereka. Selidik punya selidik, ternyata buaya besar itu adalah Baron, teman. Baron adalah salah satu buaya penghuni wana wisata Belanakan Subang. Baron panjangnya kurang lebih 6 meter dan bobotnya hampir 750 kg. Nah, kalau yang satu ini adalah si Jack, buaya raksasa yang kedua. Baron dan Jack merupakan buaya generasi pertama di tempat ini. Keduanya saat ini berusia 38 tahun. Teman, pendengaran buaya tergolong cukup baik loh. Mereka dapat merespon suara sedikit saja walau pada permukaan air. Selain itu, ia juga mampu merasakan getaran dan perubahan tekanan di dalam air. Itulah mengapa ia dapat mengenali Pak Santoso saat memanggilnya dengan suara dan percikan air. Tapi kalau yang manggil orang lain, kira-kira si Baron dan Jack mau tetap datang nggak ya? Kali ini Otan dibantu Kak Naomi untuk panggil Jack dan Baron. Ayo, silahkan panggil Kak. Aku nggak nongol nih. Baron, Jack. Halo, kalian di mana? Sepertinya Kak Naomi dicuekin tuh sama Baron dan Jack. Yang sabar ya, Kak. Tuh kan, giliran Pak Santoso panggil aja kalian datang. Teman, Sobat Otan ini adalah jenis buaya muara. Buaya jenis ini merupakan buaya terbesar, terpanjang, dan juga terganas. Panjangnya bisa mencapai 12 meter, sedangkan beratnya bisa menembus 1 ton. Ih, serem! Nama buaya muara karena sesuai dengan tempat tinggalnya. Mereka lebih suka berada di sungai dan laut dekat muara. Teman, di habitatnya, Sobat Otan ini memang pandai melompat untuk menangkap mangsa yang ada di udara atau ranting pohon. Lompatan mereka tidak bisa dianggap remeh loh. Buaya dapat melompat secara vertikal sampai dengan panjang tubuhnya. Dengan menggunakan ekornya yang kuat, ia mendorong tubuhnya untuk dapat keluar dari air. Saat melompat, tubuh buaya akan ikut bergerak untuk mendapatkan lompatan yang maksimal. Salut ya Otan sama kalian, tangguh di air, darat, dan udara. Cakep! Pasti teman-teman di rumah sudah tidak asing kan dengan Sobat Otan yang satu ini? Yaps, dia adalah buaya muara sang predator alias pemangsa. Sobat Otan ini adalah jenis buaya terbesar di dunia loh. Bahkan ukurannya jauh lebih besar dari buaya Nil dan aligator Amerika. Predator ini mendiami sungai dan juga muara. Saat air mulai pasang, buaya akan mendekati bibir sungai untuk mengincar mangsanya. Mereka biasa keluar dari sarang pada sore hingga malam hari untuk mencari mangsa. Walau terlihat tenang, tetapi sebenarnya mereka dalam posisi siaga loh. Jadi tetap waspada ya.
Selain ganas mengambil mangsanya di udara, Sobat Totan ini ternyata jauh lebih ganas ketika berburu di darat, teman. Untuk membuktikannya, sekarang Kak Ayu akan memberikan 1 ekor ayam untuk kawanan buaya ini. Sob, waktunya makan besar nih. Sikat! Sabar Sob, semua bakal kebagian kok. Ayo pada antri. Saat mengetahui ada makanan, naluri Sobat Totan ini langsung bekerja, teman. Ia akan mengambil makanan tersebut dan membawanya pergi agar tidak direbut oleh buaya lain. Tapi buaya lain tidak kalah pintar, teman. Mereka akan terus mengawasi dan coba merebut hasil buruannya. Tuh, baru saja Otan bilang, sudah terjadi perebutan lagi kan? Saat berebut, Sobat Totan ini akan memutar badannya beberapa kali untuk mencabik-cabik mangsanya. Buaya yang kuatlah yang akan mendapatkan paling banyak bagian. Wih, kamu dapat banyak nih Sob. Cakep. Nih, Otan kasih tahu salah satu kehebatan si buaya lagi, teman. Sang predator ini dapat mengenali bau mangsanya meski dalam jarak yang jauh karena indera penciumannya sangat baik. Sepertinya ada buaya yang lagi tidur tuh. Kita coba taruh makanan di sebelahnya yuk. Tuh kan, walau lagi tidur, tetap saja ia dapat mendeteksi jika ada makanan di dekatnya. Indera penciuman yang dimiliki oleh buaya ini adalah organ femerasal, teman. Organ inilah yang membuat penciuman buaya menjadi lebih sensitif, terutama pada bau makanan. Sob, kamu jangan liatin Otan kayak gitu dong. Otan kan jadi takut. Tatapan kamu itu loh Sob, tajam banget. Seperti lagi mengincar mangsa. Selain punya penglihatan yang baik, mata buaya juga dilengkapi dengan pelindung kelopak mata. Fungsi dari kelopak mata transparan ini untuk melindungi mata buaya saat berenang di dalam air. Semacam kacamata renang gitu deh. Menariknya lagi, buaya termasuk perenang yang ulung, teman. Tubuh mereka memiliki desain yang baik, sehingga dapat berenang dengan cepat. Saat berenang, Sobat Totan ini akan mengibaskan ekornya ke kiri dan ke kanan layaknya dayung. Sementara kaki belakangnya yang berselaput digunakan untuk mengarahkan gerakan. Jadi, jangan coba-coba ya dekati buaya yang sedang di dalam air ya teman. Bisa-bisa kita langsung diterkam. Ih, takut! Jack, kamu lagi ngapain sih? Sepertinya kamu sedang mengincar sesuatu ya? Walah, ternyata si Jack mau berburu bebek itu, teman. Biasanya Sobat Totan ini akan mengamati buruannya terlebih dahulu sebelum menyerang. Kemudian, perlahan buaya akan mendekati mangsanya. Lihat ya teman, si bebek tak pernah lepas dari pengawasan si Jack. Mantap! Akhirnya si Jack berhasil mendapatkan buruannya, teman. Selamat menikmati makan siang kamu, Sob. Paman sedang apa ya? Kok bawa tali dan bambu segala sih? Paman gak mau menangkap buaya-buaya ini lalu menyakitinya kan? Loh, kok Paman malah rebutan makanan sama si buaya sih? Lihat teman, si buaya gak mau melepaskan gigitannya sedikit pun. Teman, buaya muara punya kekuatan gigitan yang sangat mematikan loh.
Mulut buaya dipenuhi oleh gigi-gigi besar yang berjumlah antara 40 sampai 60 gigi. Ih, serem. Hei kalian, sudah, ayo berbagi satu sama lain. Beginilah ricuhnya kawanan buaya ketika sedang menikmati mangsanya, teman. Sampai-sampai ada sobat otan yang memutar badannya untuk mengoyak tubuh mangsanya. Jika sudah dapat bagian, buaya akan mundur dan cari tempat yang aman untuk makan. Ayo, kalian makannya yang tertib ya. Semua bakal kebagian kok. Selain memakan daging-dagingan, sobat otan ini ternyata juga mengkonsumsi batu loh. Jangan kaget dulu ya, sebab batu tersebut untuk membantu pencernaan sobat otan ini. Batu dapat bantu hancurkan makanan yang keras di dalam perut buaya, seperti tulang dan cangkang. Selain cepat ketika di air, ternyata sobat otan ini juga bisa berlari di darat loh. Untuk membuktikannya, sekarang otan dibantu Kak Naomi dan Paman melakukan uji coba. Kan, belum apa-apa si buaya udah buas banget mengejar buruannya. Saat berlari di darat, buaya akan mengangkat badannya dan menggunakan kaki depan dan belakang, teman. Dengan begitu, pergerakan mereka akan lebih cepat karena tubuhnya tidak menempel dan menggesek tanah. Nah, jadi jangan anggap remeh sobat otan ini ketika ia berada di darat ya. Waspadalah adalah kunci yang utama. Waspadalah! Waspadalah! Teman, sobat otan ini merupakan salah satu satwa liar yang... Halo sob! Lama gak ketemu? Kamu kemana aja? Kok baru kelihatan? Loh. Diajakin ngobrol kok malah pergi. Wih, terbang. Cepet banget ya terbangnya. Coba kita lihat sekali lagi dalam gerakan lambat. Teman di rumah, kalian pasti sudah bisa menebak dong ini binatang apa? Yap, ini dia bajing terbang atau flying squirrel. Ingat ya teman, bajing terbang, bukan tupai terbang. Soalnya bajing dan tupai itu berbeda. Bajing mukanya membulat, sementara muka tupai lebih maju dan lancip. FS atau flying squirrel memiliki ekor dan kumis yang mirip bulu ayam, teman. Ekor dan kumis ini berfungsi menjaga keseimbangan FS ketika terbang, sehingga ia bisa melayang lebih jauh. Selain itu, selaput FS berfungsi menahan tekanan udara dari bawah, sehingga membuat bajing terbang lebih aerodinamis saat melompat. Tangan dan kakinya pun berguna sebagai kemudi ketika berada di udara, kayak setir mobil gitu. Teman, bajing terbang banyak ditemukan di tanah air tercinta kita, Indonesia, terutama di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Habitatnya adalah hutan-hutan dataran rendah. Ketika berada di pohon, mamalia berbulu ini mahir sekali berpindah dari satu dahan ke dahan lainnya. Apalagi sambil melayang gini, ya kan? Otan jadi kepikiran bikin eksperimen nih. Kira-kira kalau kita adu untuk menguji seberapa hebat sobat Otan ini memanjat, FS atau SG ya,
Flying Squirrel atau Sugar Glider ya? Menarik. Di sudut kuning, Otan tampilkan Flying Squirrel. Sementara di sudut merah, penantangnya Sugar Glider. Biar fair, Kak Anissa bakal jadi wasitnya nih. Kak Anissa bakal melepaskan kedua sobat Otan ini secara berbarengan. Supaya jujur dan adil, langsung umum, bebas, rahasia. Lah, loh, itu kan moto pemilu ya. Tinggi tali tambangnya hanya 1 meter saja, teman. Tapi bukan di situ letak kesulitannya, melainkan pada diameternya yang tipis. Oke, semuanya sudah siap. Mulai! Wih, bajing terbangnya langsung tancap gas, teman. Langsung gigi 4. Cepet banget akselerasinya. Coba kita lihat melalui gerakan lambat, teman. Lihat, kaki bajingnya kayak punya lem ya, seperti nempel di tali. Rahasianya ternyata terletak pada jari-jari si squirrelnya yang panjang, teman. Ini memungkinkannya mencengkram tali tambang dan memanjat secepat mungkin. Bandingkan dengan jari Sugar Glider, masih panjangan Flying Squirrel kan? Ini memungkinkan si Flying Squirrel melahap tali setinggi 1 meter ini hanya dalam waktu kurang dari 5 detik saja. Weh, mantap jiwa! Teman, sobat Otan yang ini juga gak kalah keren loh. Check it out! Sob, ayo cepat kabur! Jangan sampai kamu jadi makanan silipan! Akhirnya kamu selamat, Sob. Yeay! Ada yang gak sempat melihat. Aduh, Paman Editor, tolong diulang lagi ya adegannya. Yaps, cukup dengan mengembangkan sayapnya, langsung whoosh. Hebat kan, Sobat Otan? Siapa yang gak kenal dia? Coba acungkan tangan. Betul sekali, ia adalah si cicak terbang. Biasa juga disebut cekibar atau kelarap. Meskipun namanya cicak terbang dan memiliki sayap, anehnya ia nggak bisa terbang. Sayapnya hanya sebagai penyeimbang dan memperpanjang daya jangkau lompatannya saja, teman. Selain untuk melindungi diri dari musuh, sayapnya juga berfungsi untuk melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Sayap cekibar berupa rangkaian pasang tulang rusuk yang dilapisi kulit selaput. Membuatnya jelas berbeda dengan sayap pada burung. Tidak jarang, cekibar sering terjatuh karena sasaran hinggapannya tidak terjangkau. Kalau begitu, bukan cicak terbang dong namanya, tapi cicak loncat. Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya, teman. Tetap saksikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang hanya di Trans 7. Sampai jumpa!